strong. وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Di hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka yaitu belajar mempraktekkan ilmu yang selama ini kita baca. Setelah mendengarkan dari untayan lantunan Quran yang dibacakan oleh peserta dengan berbagai variasi, memang panggung lomba ini bukan sekedar panggung biasa. Yang di luar kita hafal belum tentu kadang-kala ketika di tempat ini bisa lancar dengan begitu saja. Sama halnya kadang-kala orang ini ketika menjadi makmum dia hafal, bisa mengoreksi, bahkan dia menjadi netizen. Wah ini salah, ini begitu. Tapi ketika dia praktek menjadi imam, ternyata sama saja. Banyak yang perlu diperbaiki. Maka catatannya dari sekian banyak adalah yang pertama, kebanyakan kita ini hafal masih hafalan yang dulu, dengar dan tidak pernah melihat hurufnya. Jadi kebanyakan kita ini kan surat yang sudah masyhur di kalangan kita. Jadi ini surat itu hafalnya mendengar, tapi tidak pernah melihat hurufnya seperti apa. Sehingga rata-rata kebanyakan yang dibaca, mayoritas tadi yang dibaca, kebanyakan salah itu adalah makhraj huruf. Ya tadi sebagian ada yang salah macam tekniknya, tetapi kebanyakan adalah dalam mempraktekkan hurufnya. Mana cara mengucapkan ta, shin, alam, nashrah. Nah ini shinnya menggunakan shin yang besar, tapi kita kebanyakan menggunakan nasrah. Maka kalau menjadi imam 90% bahkan dia tinggal hampir 100% sudah mantap. Kalau dibilang pengen tidak ada salahnya, gak usah baca surat. Habis sama Fatihah langsung ruku saja. Nanti kalau baca surat ada salah-salah aja gitu ya. Jadi itu, jadi ulang kembali hafalan-hafalan yang sekiranya kita itu sudah hafal, dilihat kembali hurufnya seperti apa. Yang kedua, di dalam menghafal itu caranya adalah kita baca pelan-pelan terlebih dahulu. Hurufnya apa, hukumnya apa dibaca dengan jelas, kemudian baru dihafal. Bukannya kita menghafal baru dilihat hurufnya. Sehingga kebanyakan di kita hafal mengenai ayatnya, tapi kadang-kala ini huruf fa atau huruf waw. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ kadang-kadang menggunakan fa lagi bukan waw. Ini rata-rata hafalnya masih mendengar, belum melihat secara langsung dalam mushaf. Itu enggak balik lagi fa lagi. Nah, gitu. Makanya kadang-kadang bingung ya. Makanya dilihat kalau menghafal itu baca dulu pelan-pelan, 1 kali, 2 kali. Setelah itu barulah mulai proses menghafal. Makanya diajarkan di dalam menghafal itu yang paling diprioritaskan adalah bagaimana bacaannya dulu, tajwidul hurufnya dulu, baru kita masuk irama menyesuaikan. Jadi bukan tajwidnya menyesuaikan irama kita, tetapi irama kita menyesuaikan hukum-hukum tajwidnya. Makanya mungkin yang sekarang nggak hafal surah apa namanya tadi, karena az-zalzalah sepertinya biasa, tapi ternyata banyak yang yauma idin tuh hadisunya kelewat. Iya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin yasduruna itu. Tuh hadisnya hilang. Kenapa bisa seperti itu?
Kenapa seperti itu? Pertama, ya lupa ini ya, karena lupa. Iya kan? Karena lupa, karena bisa lupa seperti itu ada banyak faktor. Ya. Maka Ustaz ketika menghafal itu benar-benar dilihat hurufnya. Hurufnya apa? Ha, apa ha? Hurufnya kha, apa ghin? Hurufnya bo. Seperti alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizrak alladhi an wa yang mana dulu? Do dulu apa do? Apa ada wa do itu ada. Dot dulu. Wa baru do baru ha habis itu. Itu ada ha-nya kan? Nah itu tuh kan kadang-kadang kalau kita ya kadang-kadang tidak terdengar ha-nya, ha-nya kadang-kadang. Itu kenapa? Karena kita ini menghafal biasanya dari kalau berangkat menyetir mobil, setel, dengar dari ya, tanpa kita melihat mushaf. Oleh karena itu pesannya ketika menghafal bagaimana dibaca pelan-pelan dulu, dibaca pelan-pelan berulang kali. Ketika kita sudah hafal hurufnya seperti ini, baru kita hafalnya. Kemudian rata-rata hafalan Quran yang sudah dari zaman dulu, zaman bahula, seperti Qur'an, Balaghah dan lain sebagainya dan teman-temannya, itu kita yang hafalnya mendengar, tidak pernah membaca, maka saat ini dikoreksi, dilihat huruf, supaya nanti ketika kita ada kalanya menjadi supir serep, kita sudah siap. Jangan sampai tidak ada imam, tidak ada khotib, tidak jadi gunakan. Ya, pokoknya siap aja pokoknya. Makanya di sini disiapkan kalau khotib misalkan disiapkan buku, ketika tidak ada khotibnya sudah siap. Begitu juga imam. Imam kadang-kadang bisa tidak selalu ada, kadang-kadang yang aslinya. Maka kita pun katakan siap. Maka kadang-kadang teman-teman ini pas kali-kali memang harus melatih mentalnya, sekali-kali dimajukan. Jadi imam ratib, maksudnya imam sekiranya ya orang yang sedikit apa? Maghrib, bisa majuin sekali supaya pun tergantung imamnya. Iya, betul kan? Setidaknya kan kalau dikoreksi tadi Al-Fatihahnya udah oke. Hanya surat. Nah, suratnya ini kan hanya tinggal kita bagaimana kita menguasai. Janganlah membaca surat yang tidak pernah kita kuasai. Walaupun baru hafal, jangan dibaca Pak. Itu bacanya nanti ketika tahajud. Tapi nanti kalau pas imam bacalah surat-surat tadi, ataupun dalam alif lam mim doang. Nah, alif lam mim saja. Apa itu pun nun. Itu kan 3 huruf itu. Nun. Cukup gitu ya. Nah, maka dari itu nanti khususan Firman pesantren sekali-kali ini beliau-beliau kita perlukan. Insyaallah. Dijadwalkan imam maghrib tanggal sekian. Beliau. Alhamdulillah. Karena kan ketika udah dinilai oleh pesantren layak kan semuanya. Mungkin hanya dalam surat saja. Dilihat juga Al-Fatihahnya bagus. Maksudnya standar dari imam sholat, belum imam besar. Imam sholat lah ya. Karena di masjid lain takutnya gembok gitu Pak. Kalau imam besar mas saya kan paling besar. Mahari aja itu ilmunya begini mahari. Kayak orang yang dipraktekin ya usulnya supaya mereka ada ladang untuk mempraktekkan. Karena kalau misalkan tidak dipraktekkan maka sampai kapan tidak mengamalkan. Kenapa? Karena masih ada jadi imam terus. Begitu. Ya, Pak Kus Nandar Imam Maghrib 17 Agustus. Nah, itu udah siap tuh. Dari kita berarti sebelum itu dia udah persiapan tuh. Oh, Imam Maghrib. Jangan komat kalau Pak Kus belum ada. Pokoknya setelah jangan dimulai kalau Pak Kus nggak ada. Kecuali izin sakit. Sama itu udah bagus sudah. Hanya tinggal suratnya, berarti suratnya nanti tinggal diperbaiki. Gak apa-apa salah Pak. Walaupun kritikan itu kita harus bedakan mana kritikan, mana pijakan. Kadang-kadang kalau kita dikritik, misalkan oleh Ustaz dikritik, Bapak bacanya kritik begini, itu jadi masukan buat kita. Oh, saya berarti harus memperbaikinya. Mana itu yang merendahkan kita bisa membedakan. Kalau misalkan dalam posisi membuat lagu ya,
lampu ini nggak masuk. Arah-arah semen itu nggak jelas mau kemana ini. Ini kritik kok berarti kamu supaya lebih bagus ini. Kamu bacaannya, pembawaannya lebih santai lagi, jangan terburu-buru, nyantai, relax, supaya napasnya itu nggak cepat habis. Karena faktor banyak orang juga Pak, yang belakang kita kadang kalau suara dengar suara ada amin pas hadrat itu kita jadi nggak gemuk Pak. Tadi nggak ada, sekarang ada nih. Makanya amin, aduh banget gitu. Amin banyak itu bikin jadi penderita Pak. Tadi makmumnya 2 orang, 3 orang, kan yang gabung 1 orang gitu ya. Kenapa ketika aminnya ada 100 orang gitu? Wah, langsung naik waktu. jadi bagaimana ditingkatkan programnya? Mereka sekali-kali yang ini teman-teman yang ikut ini yang sudah lama ini untuk jadi yang kemarin yang sekiranya udah layak dalam Al-Fatihah walaupun suratnya salah biarkan untuk menjadi latihan. Nanti tinggal diperbaiki sebelum naik itu apa yang kurang suratnya, apa jangan terlalu panjang yang enteng aja. Misalkan Al-Kafirun ataupun Al-Lahab Malak binas. gitu ya. Gitu. Jangan itu wae imamnya Pak Sadra, Pak Ade, Pak ini, Allah kayak Pak jorong-jorong gitu. Itu jangan. Semuanya harus bisa. Betul kan? Walaupun hanya sekedar jadi imam, tasbih tidak apa-apa. Badal imam. Ya, badal itu gantian Pak. Gantian daripada Hamzah. Ketika imam secara pribadi imam ini bahkan secara harus sudah siap dipakai, siap digunakan kapanpun. Insyaallah ya. Itu saja pesannya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.